Viral, notifikasi langkah di smartwatch korban bertambah. Keluarga yakin Farhan Gunawan, co-pilot pesawat ATR yang jatuh di Gunung Bulu Saraung masih hidup. Keluarga meminta petugas bergerak cepat menemukan korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saudaranya Farhan, dari adik saya namanya Dian. Adik saya adalah pacarnya Farhan. Mereka udah pacaran 5 tahun. Maksud saya memberikan video ini adalah adik saya tidak mampu untuk diwawancarai ke media karena dia lagi shock dan sekarang lagi berjuang nyari Farhan. Jadi saya minta tolong ke media bahwa pesawat jatuh tanggal 17, terus tanggal 18 dilakukan pencarian dan HP Farhan ada dapat. HP-nya dapat di hutan, terus HP-nya sekarang udah dipegang sama adik saya. Nah, HP dia itu terhubung ke smartwatch-nya. Terus dicek smartwatch-nya itu ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Dari pagi jam 6 ada berapa langkah, terus ditambah lagi jam 10 sampai malam juga ada. Saya lupa jamnya berapa aja. Intinya pergerakan langkah kakinya itu makin lama makin bertambah. Dan ini hari ketiganya di hutan. Jadi tolong kepada Bapak Prabowo atau siapapun menteri-menteri di sana yang bisa ngasih bantuan, tolong turunkan tim SAR lebih banyak lagi, Pak. Sekaligus sama helikopter atau apalah, Pak, yang bisa nyari dia ke hutan sana, Pak. Saya mohon sekali, Pak, tolong selamatkan Farhan, Pak, karena dia sudah memberikan tanda-tanda, Pak. HP-nya masih terhubung dan ada pergerakan langkah kakinya, Pak. Sekian dari saya. Helikopter yang membawa Raffi Ahmad oleng dan nyaris jatuh. Angin kencang hingga kabut tebal membuat pesawat yang ditumpangi Raffi nyaris terjatuh. Detik-detik saat helikopternya oleng diberikan Raffi Ahmad melalui akun Instagramnya. Saat itu, Raffi bersama pengusaha asal Bali, Gusti Ngurah Anim, terbang menggunakan helikopter menuju Bali Utara. Bahaya nih, bahaya. Aduh, Pak, selamat, aduh, berdarah, pura dikit. Pura. Kabut tebal dan angin kencang membuat pesawat yang ditumpangi Raffi dan rombongan oleng, bahkan nyaris jatuh. Warga yang melihatnya pun panik. Namun, pilot berhasil menguasai kembali helikopter dan seluruh penumpang tiba dengan selamat di tujuan. Masa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Bangkalan terlibat kericuhan dengan polisi dan Satpol PP. Kericuhan terjadi saat para aktivis HMI ini menerobos masuk ke halaman Pemkap Bangkalan, namun setelah lama berorasi, tak ada pejabat Pemkap yang menemui mereka. Air dari water cannon pun disemprotkan polisi untuk meredam kericuhan. Massa yang agresif dan bersikeras masuk ke dalam kantor Pemkap dapat dicegah petugas. Dalam orasinya, mahasiswa menagih janji-janji politik Bupati Bangkalan yang disampaikan saat Pilkada tahun 2024 lalu. Mulai dari perbaikan infrastruktur hingga persoalan dan pengelolaan sampah. Menjalankan pemerintahan yang baik. Bagaimana kemudian menata kelola Kabupaten Bangkalan ini dengan baik. Mulai dari sistem pelayanan publik sampai persoalan sampah yang belum selesai sampai hari ini, Bapak. Mahasiswa pun menyatakan pihaknya akan mengawal poin-poin tuntutan mereka demi perbaikan Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Kecamatan Duokoto, Pasaman, Sumatera Barat. Api menghanguskan 2 rumah milik warga yang berprofesi sebagai petani. Untuk
memadamkan api, petugas mengerahkan 3 unit mobil pemadam dan mengerahkan 14 personel. Proses pemadaman sempat terkendala angin kencang, namun api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dua, hampir tiga karena dibantu oleh masyarakat dan pemadam itu alhamdulillah yang nggak jadi yang 3 tadi ya. Kalau korban jiwa tidak ada. Pas di sana tadi Pak Mon dengan Danru, korban jiwa tidak ada. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Akibat tanggul Sungai Citarum jebol, 2 desa di Muara Gembong, Bekasi terendam banjir. Bupati Pati Sudewo tiba di KPK usai ditangkap saat operasi tangkap tangan. Roy Suryo CS berencana menggugat penghentian proses hukum atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Halo, selamat sore pemirsa. Hujan deras masih turun, warga beraktivitas diminta untuk waspada. Banjir di beberapa daerah masih juga mengalun. Akan sampai kapan warga merasakannya? Sementara itu informasi lainnya, Roy Suryo CS berencana menggugat dan kali ini SP3 Egy Sujana dan Damai Hari Lubis jadi sasaran. Menduga ada prosedur hukum yang cacat, benarkah ada kejanggalan dalam penerapannya? Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, akibat tanggul Sungai Citarum jebol, 2 desa di Muara Gembong, Bekasi terendam banjir hingga 1,5 meter. Ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ribuan rumah di Desa Pantai Baki dan Desa Pantai Bahagia di Muara Gembong, Bekasi terendam banjir. Ketinggian air bervariasi dari 1 meter hingga 1,5 meter. Salah satu pemilik rumah pun menangis histeris saat melihat rumahnya ambruk diterjang banjir. Ia hanya bisa pasrah, harta berharga tak bisa diselamatkan. Parah, Bu? Parah, bisa. Ya Allah, ya Rabbi. Itu ambruk semua, Bu? Tahu saya orang nginep, pengen tahu, belum dilihat benar sih apa ambruk minyak, Mak. Banjir ini terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum di Kampung Bendungan Desa Pantai Bakti Senin malam. Sempat ditutup dengan karung berisi tanah, namun tanggul tak kuat menahan debit air yang deras hingga mengalir dan mengenangi permukiman warga. Sementara ribuan warga terdampak banjir terpaksa mengungsi. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi cepat memperbaiki tanggul yang jebol. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan.